Selamat datang di Jurnal Horor ID, tempat di mana kisah-kisah kelam dan misteri dari penjuru Nusantara kami hadirkan untuk kalian semua. Cerita kali ini datang dari jantung ibu kota, Jakarta. Di balik gemerlap lampu kota dan hiruk-pikuk jalanan, tersimpan kisah mengerikan yang terlupakan oleh waktu. Cerita tentang sebuah gang kecil di Jakarta Selatan yang menyimpan rahasia kelam dan kehadiran sosok tak kasat mata. Bersiaplah, matikan lampu, kencangkan volume, dan jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Bayangkan kamu sedang berada di tengah kota Jakarta. Lampu-lampu jalan menyala terang, suara kendaraan tak henti-henti, dan kehidupan malam berjalan seolah tak kenal lelah. Tapi tahukah kamu, di balik gegap gempita ibu kota, ada tempat-tempat yang seolah tercabut dari denyut kehidupan. Tempat yang diam membisu di tengah hiruk-pikuk kota. Salah satunya adalah Gang Mawar, sebuah gang kecil yang tersembunyi di balik deretan toko dan perumahan di Jakarta Selatan. Gang ini bukan sembarang gang. Warga sekitar menjulukinya sebagai Gang Maut. Karena sejak tahun 90-an, tempat ini dikenal angker dan penuh misteri. Tak banyak yang tahu keberadaannya, bahkan mereka yang tinggal di wilayah sekitarnya pun enggan bicara banyak. Letaknya bisa dibilang strategis, dekat dengan kampus, pusat perbelanjaan, dan stasiun. Tapi meski ramai siang hari, saat malam tiba, gang ini berubah menjadi lorong kematian yang sunyi, gelap, dan beraroma tanah basah. Tidak ada suara, tidak ada orang lewat. Bahkan kucing pun tak berani menyeberang ke sana. Yang membuat Gang Mawar berbeda dari gang-gang lainnya adalah auranya. Orang-orang bilang udara di sekitar gang itu selalu terasa lebih dingin dari tempat lain, bahkan di tengah musim kemarau. Ada semacam tekanan tak terlihat yang menempel di kulit, membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan. Banyak ojek online menolak antar jika alamat tujuan melewati gang itu. Bahkan aplikasi Maps sering menunjukkan error atau berputar-putar seolah tak bisa mendeteksi posisi yang sebenarnya. Beberapa pengantar makanan pernah berbagi kisah aneh. Mereka bilang, gang itu kadang seperti berubah bentuk. Ada yang merasa berjalan selama 5 menit, padahal gang itu hanya sepanjang 100 meter. Ada juga yang mendengar suara-suara lirih memanggil nama mereka dari balik tembok. Dan yang paling menyeramkan, ada yang mengaku melihat sosok perempuan berdiri diam di ujung gang dengan mata kosong mengarah ke langit, seolah sedang menunggu seseorang atau sesuatu. Gang Mawar di siang hari memang terlihat biasa saja. Panjangnya tak sampai 100 meter, dengan selebarmu hanya ciup untuk satu motor lewat. Di kanan dan kiri, berdiri rumah-rumah tua berarsitektur peninggalan tahun 80-an, catnya mulai terkelupas, dan sebagian besar jendelanya tertutup tirai tebal yang selalu digulung rapat, seolah pemilik rumah tak ingin siapapun tahu apa yang ada di dalamnya. Beberapa rumah bahkan tampak kosong, kusam, dan dipenuhi tanaman liar yang menjalar sampai ke atap. Tapi justru itulah yang membuat tempat ini terasa salah. Saat mentari masih tinggi, gang ini masih dilintasi beberapa warga yang pulang kerja atau anak-anak sekolah yang memilih jalan pintas. Namun begitu senja turun dan azan maghrib berkumandang, perlahan gang itu seperti mengunci dirinya sendiri. Suasana berubah drastis. Udara terasa lebih dingin, meski tak ada angin yang berhembus. Langit yang tadinya jingga cerah mendadak suram, dan warna-warna di sekitar gang seperti memudar, seolah dunia kehilangan saturasi warnanya. Lampu jalan di mulut gang hanya ada satu, dan itu pun redup, berkedip-kedip seperti lampu tua yang kehabisan tenaga. Di malam hari, cahaya itu tak cukup untuk menerangi seluruh gang. Justru lebih banyak menciptakan bayangan gelap di dinding-dinding rumah, membentuk siluet yang kadang terlihat seperti sosok manusia berdiri diam. Warga yang tinggal dekat gang itu pun tak berani membuka jendela selepas jam 9 malam. Mereka bilang kalau sudah malam, lebih baik tidak melihat keluar. Beberapa pernah mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam gang. Kadang suara langkah kaki tergesa-gesa, kadang suara tangisan perempuan. Tapi yang paling sering adalah suara pintu besi berderit pelan, meski tidak ada satupun pintu besi di sepanjang gang itu. Sumber suara tidak pernah bisa ditemukan. Ia seperti datang dari balik dinding, atau lebih buruk, dari bawah tanah. Satu hal yang selalu membuat bulu kuduk siapapun berdiri
adalah kenyataan bahwa gang ini tak pernah benar-benar kosong. Beberapa orang bersumpah melihat sepasang mata menyala merah di ujung gang, melayang di kegelapan tanpa tubuh. Ada juga yang melihat sosok berkerudung hitam duduk di atas tiang listrik, menatap ke bawah tanpa bergerak, hanya muncul selama beberapa detik sebelum menghilang begitu saja. Adalah Rio, seorang mahasiswa semester akhir dari Semarang, yang baru saja pindah ke Jakarta untuk menyelesaikan tugas akhir sekaligus magang di sebuah kantor startup. Sebagai anak rantau dengan anggaran pas-pasan, ia mencari tempat tinggal yang murah, dekat dengan stasiun, dan tidak terlalu jauh dari kantornya di kawasan Blok M. Setelah mencari di beberapa forum online dan grup pencarian kos, ia menemukan sebuah kontrakan kecil yang tarifnya jauh lebih murah dibanding tempat lain di sekitar Jakarta Selatan. Lokasinya di ujung Gang Mawar. Pemilik kontrakan yang memasang iklan menggunakan nama samaran dan tidak mencantumkan foto lengkap bangunan. Tapi Rio, yang terburu-buru dan merasa telah menemukan jackpot, langsung menghubungi nomor tersebut. Anehnya, sang pemilik hanya menjawab lewat pesan teks dan menolak untuk bertemu langsung. Katanya, kontrakan sudah kosong. Ambil saja kuncinya di bawah pot bunga depan pintu. Kalau cocok, lanjut bayar. Kalau tidak, tinggalkan saja. Tak ada prosedur rumit, tak ada perjanjian tertulis. Semuanya serba mudah. Terlalu mudah. Sesampainya di Gang Mawar, Rio langsung merasakan kejanggalan. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada anak-anak bermain, tidak ada orang lalu lalang. Ia harus menarik koper pelan-pelan di atas paving yang mulai berlumut. Beberapa jendela rumah tertutup rapat, tapi ia merasa sedang diawasi. Matanya sempat menangkap bayangan seseorang berdiri di balik tirai rumah paling ujung, tapi ketika ia menoleh, bayangan itu sudah tak ada. Kontrakan yang dimaksud berada di paling belakang, menempel pada tembok tinggi yang membatasi area pemukiman, dan lahan kosong di sisi lain. Bangunannya kecil, satu lantai, dengan cat tembok abu-abu yang mengelupas. Pintu utamanya terbuat dari kayu tua yang berderit saat dibuka, dan interiornya berdebu, seperti sudah lama tak dihuni. Tapi anehnya, semuanya tertata rapi. Kasur berspray, lemari kosong, dan dapur kecil dengan kompor gas. Hanya satu hal yang membuat Rio sedikit ragu, bau ruangan itu. Ada aroma tanah basah yang tajam, bercampur dengan bau logam yang familiar. Seperti bau darah, meski nalurinya berkata untuk pergi, logika dan kebutuhan membuatnya tetap tinggal. "Ah, cuma perasaan aja," gumam Rio sambil menyalakan lampu dan membuka koper. Ia bahkan sempat menertawakan dirinya sendiri karena terlalu percaya cerita-cerita horor yang ia dengar saat kecil. Tapi malam itu, ketika hari mulai berganti dan semua menjadi senyap, Rio akan menyadari bahwa keputusannya tinggal di Gang Mawar adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Malam pertama, Rio di kontrakan itu berlangsung dengan kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Meski tubuhnya lelah, matanya enggan terpejam. Jam digital di ponselnya menunjukkan pukul 1:47. Dini hari ketika Rio terbangun dari tidur dangkal. Awalnya ia mengira dirinya hanya mengigau, tapi suara itu terdengar sangat nyata. Langkah kaki, pelan, berat, dan berirama, tidak teratur. Langkah itu terdengar dari lorong sempit di dalam rumah kontrakan. Padahal Rio yakin tidak ada siapapun di dalam. Ia sudah memeriksa semua ruangan sore tadi, dan ia mengunci pintu ketika masuk. Suara langkah itu berhenti, sunyi. Rio menahan napas sambil menajamkan telinga. Sesaat, ia berharap itu hanya suara dari luar. Tapi kemudian terdengar ketukan lembut. 3 kali, tok, 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 tepat di depan pintu kamarnya. Bukan ketukan keras, tapi cukup untuk membuat jantung Rio berdetak liar. Ia memandangi pintu kayu yang sedikit bergoyang karena angin dari ventilasi, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya efek sugesti. Tapi tubuhnya tidak berbohong. Telapak tangannya berkeringat dan bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, Rio akhirnya memutuskan untuk membuka pintu. "Siapa di sana?" tanyanya pelan, nyaris tak bersuara. Tidak ada jawaban. Ia memutar, kenop perlahan dan membuka daun pintu. Lorong gelap itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi lantai semen itu basah. Terlihat jelas bekas telapak kaki seperti seseorang yang baru berjalan tanpa alas, membentuk jejak dari ujung lorong menuju tepat di depan pintunya.
Ukuran kakinya kecil, seperti kaki perempuan atau anak-anak. Rio memandangi jejak itu dengan dada berdebar. Ia mencoba mencari sumber air, mungkin pipa bocor atau lantai lembab karena udara malam. Tapi tidak ada tetesan air dari langit-langit, tidak ada genangan. Hanya jejak kaki, basah, segar, dan mengarah ke tempat ia berdiri. Ia mengikuti jejak itu dengan pandangan, dan anehnya, jejak tersebut berhenti di dinding, seolah sosok itu menghilang, begitu saja, atau menembus tembok. Malam itu Rio tidak tidur lagi. Ia duduk di atas tempat tidur dengan lampu menyala penuh. Matanya terpaku ke pintu yang kini ia ganjal dengan meja. Di luar, gang mawar kembali sunyi. Tapi di dalam kamar itu, Rio tahu ia tidak sedang sendirian. Ada sesuatu yang telah masuk, sesuatu yang tidak terlihat, namun mengawasinya dalam diam. Keesokan paginya, wajah Rio tampak pucat dan lesu. Matanya sembab karena tidak tidur semalaman. Ia mencoba menganggap semuanya hanya mimpi buruk, halusinasi akibat kelelahan. Tapi jejak kaki yang basah di lantai, yang baru mengering saat matahari mulai terbit, tak bisa ia abaikan begitu saja. Dengan langkah gontai, ia keluar dari kontrakan, berharap bisa menghirup udara segar dan meredakan kecemasan. Tapi bahkan di pagi hari, suasana gang mawar tetap muram. Udara terasa berat, dan langit mendung seperti menekan langit-langit gang itu dengan bayangan kelabu yang pekat. Rio berjalan ke arah warung kecil di ujung gang, yang dijaga oleh seorang ibu tua bernama Bu Lestari. Ia tampak ramah, tapi matanya menyimpan sorot hati-hati ketika Rio menyapanya. Setelah memesan kopi dan mie instan, Rio memberanikan diri bertanya, "Bu, saya tinggal di kontrakan belakang, yang dekat tembok." Sebelumnya pernah ada yang tinggal di situ, ya?" Pertanyaan itu membuat Bu Lestari berhenti mengaduk kopi. Tangan tuanya sedikit gemetar. Ia menatap Rio beberapa detik, lalu bertanya pelan, "Kamu lihat sesuatu, ya?" Rio menelan ludah. Ia tak ingin langsung membahas kejadian semalam, tapi diamnya Bu Lestari justru membuat suasana makin mencekam. Ia hanya menjawab, "Kayak ada yang aneh, Bu. Malam pertama tidur di situ, saya dengar suara langkah kaki dan ada jejak kaki basah sampai depan kamar." Wajah Bu Lestari langsung berubah. Ia menunduk, kemudian menghela napas panjang. "Nak, seharusnya kamu nggak masuk rumah itu," katanya lirih. "Itu rumah bekas tempat bunuh diri dulu. Penghuni sebelumnya, mahasiswi. Tinggal sendirian. Orangnya pendiam, namanya Wulan. Kami jarang lihat dia keluar, tapi waktu itu, sekitar 2 tahun lalu, dia ditemukan gantung diri di dalam kamar, tepat di tempat kamu tidur sekarang." Rio membeku, seluruh bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menelan rasa takut, namun tenggorokannya terasa kering. "Kenapa nggak ada yang cerita soal ini, Bu?" tanyanya dengan suara tercekat. Bu Lestari menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Karena tidak ada yang mau bicara soal dia, Wulan. Dia masih di sana, Nak. Dan kalau kamu sudah mendengar langkah kakinya, artinya dia sudah tahu kamu ada di sana." Sepulang dari warung, kata-kata Bu Lestari terus terngiang di kepala Rio. "Kalau kamu sudah mendengar langkah kakinya, artinya dia sudah tahu kamu ada di sana." Hatinya tidak tenang. Langkah kakinya terasa berat saat melewati lorong sempit gang mawar. Seolah-olah udara di sekitar kontrakan itu menolak kehadirannya. Saat ia membuka pintu rumah, bau tanah basah itu kembali menyeruak, lebih tajam dari malam sebelumnya. Kini ditambah dengan aroma lain, bau bunga melati yang sangat menusuk, padahal ia tidak melihat satupun bunga di dalam rumah itu. Rio mencoba menyibukkan diri untuk menenangkan pikirannya. Ia mulai beres-beres, menyapu lantai, menyeka jendela, dan membuka semua lemari satu persatu. Tapi ketika ia membuka lemari kecil di sudut kamar, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di balik tumpukan kain lusuh dan buku-buku usang, ia menemukan sebuah buku harian, lusuh, kulitnya sudah mengelupas, dan di bagian depan tertulis nama Wulan A. Tulisan tangan itu halus, dengan tinta yang sudah agak memudar, tapi tetap jelas, seolah buku itu memang ingin ditemukan. Dengan tangan gemetar, Rio membuka halaman pertama. Catatannya berisi keluh kesah khas remaja, tentang rasa kesepian, tekanan kuliah, dan hubungan keluarganya yang renggang. Namun, makin ke halaman belakang, isi tulisan berubah menjadi aneh dan mengganggu.
Wulan mulai menulis tentang mimpi-mimpi buruk yang berulang, tentang bayangan hitam di sudut ruangan, tentang suara-suara yang hanya ia dengar saat tengah malam. Ia menulis, "Mereka bilang aku gila, tapi aku tahu aku tidak sendirian di rumah ini. Ada yang mengintip dari lubang ventilasi setiap malam. Dia tidak berkedip." Di halaman terakhir, tulisan Wulan berubah menjadi kacau. Coretan-coretan tinta hitam memenuhi setiap ruang kosong. Sesal tidak ada paragraf, hanya rangkaian kata yang diulang-ulang seperti mantra. "Jangan buka pintu, jangan buka pintu, jangan buka pintu." Terus begitu, puluhan kali memenuhi satu halaman penuh. Rio mematung. Ia teringat ketukan di malam pertama. Ia telah membuka pintu itu. Malam berikutnya datang lebih cepat dari yang Rio bayangkan. Langit Jakarta diselimuti awan gelap sejak sore, dan hujan turun tanpa jeda, membasahi gang mawar yang sempit dan membuat bayangan rumah-rumah tua memantul samar di genangan air. Di dalam kontrakan, suasana terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Rio mengenakan jaket meski tidak ada AC atau kipas menyala. Ia duduk di depan meja, menatap buku harian Wulan yang terbuka di halaman terakhir, sementara hujan di luar menggedor-gedor atap seng seperti ribuan kuku menghantam logam. Jam menunjukkan pukul 12:11, dini hari saat Rio tersentak dari kantuknya. Kali ini, suara langkah kaki itu tidak terdengar pelan. Langkahnya lebih jelas, lebih berat, dan berhenti tepat di depan kamarnya lagi. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Setelah ketukan pertama, suara itu berbisik. Sebuah suara perempuan, lirih, seperti berasal dari balik dinding. Bukan suara jelas, tapi cukup untuk membuat kulit Rio merinding. "Bukakan pintunya." Aku kedinginan. Rio tidak bisa bergerak. Matanya terpaku ke arah pintu yang bergoyang pelan, seolah disentuh dari luar. Suara hujan seketika lenyap. Tidak ada bunyi lain di dunia selain napasnya sendiri yang berat dan suara bisikan yang terus mengulang permintaan itu. "Bukakan pintunya. Aku di sini sendirian. Kamu juga sendirian, kan?" Dalam ketakutan yang membeku, Rio tiba-tiba mendengar suara retakan kecil, seperti kuku menggores kayu. Perlahan-lahan, dari bawah pintu, tangan pucat menjulur kurus dengan kuku panjang dan retak, bergerak-gerak mencari sesuatu. Jari-jari itu bergetar pelan, menyentuh lantai dengan gerakan tak beraturan. Rio menjerit dan mundur, menabrak kursi. Haram yang jatuh, tapi saat ia kembali memandang ke pintu, tangan itu sudah hilang, tak ada jejak, hanya keheningan. Rio menggigil. Ia memeluk lutut di pojok ruangan dengan tubuh gemetar. Suara itu mungkin sudah hilang, tapi perasaan diawasi tidak pernah pergi. Sejak saat itu, ia tahu, Wulan tidak hanya gentayangan. Ia menunggu. Ia menginginkan sesuatu. Dan kini, ia tahu siapa Rio. Sejak malam itu, tidur bukan lagi tempat beristirahat bagi Rio, melainkan lorong menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Setiap kali ia tertidur, ia terjebak dalam mimpi yang sama. Dirinya berdiri di dalam kamar kontrakan, tapi suasananya berbeda. Lampu padam, dinding-dinding ditumbuhi jamur hitam, dan dari langit-langit menggantung seutas tali tambang yang mengayun. Pelan, di pojok ruangan, duduk seorang perempuan berambut panjang menutupi wajah, mengenakan gaun putih lusuh yang basah, seperti baru saja keluar dari kubur. Ia tidak bergerak, hanya menunduk dengan napas berat. Dan Rio tahu itu Wulan. Dalam mimpi itu, Rio ingin berbicara, ingin bertanya, ingin lari. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Hanya matanya yang mampu mengikuti setiap gerak Wulan saat perlahan berdiri. Suara lantai yang berderit setiap kali kaki telanjangnya melangkah membuat Rio panik. Ketika Wulan mulai mendekat, tangan Rio mencengkeram udara, mencoba bangun, tapi selalu terlambat. Dan tepat ketika wajah pucat itu mengangkat kepala dan menatapnya, matanya hitam legam, kosong, dan bibirnya berbisik, "Aku nggak sendiri di sini." Rio selalu terbangun dengan napas memburu dan tubuh basah oleh keringat. Tapi yang paling menakutkan bukanlah mimpinya, melainkan bekas cakaran yang Rio temukan di dadanya setiap kali ia bangun. Garis-garis merah, kadang 2, kadang 4, seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya saat ia tidur. Luka itu perih, namun tidak mengeluarkan darah, seperti tanda peringatan atau cap milik. Ketika Rio mencoba mencari jawaban dari internet, mencari kisah Wulan, kejadian bunuh diri, atau legenda urban Gang Mawar, tidak ada satupun artikel atau catatan yang ia temukan.
Nama Wulan tidak pernah muncul, tidak ada berita, tidak ada arsip. Seolah seluruh peristiwa itu dihapus dari dunia nyata, dan hanya Rio yang diberikan akses untuk mengingatnya kembali. Lewat mimpi, mimpi-mimpi itu makin intens. Rio tak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Kadang ia bangun dengan posisi tempat tidur berpindah, lemari terbuka, atau pintu kamar yang sudah tidak lagi terkunci. Dan selalu ada seikat bunga melati basah di lantai, seolah Wulan meninggalkannya sebagai pertanda, "Aku masih di sini, kamu belum boleh pergi." Hari-hari berikutnya, Rio hampir tidak pernah meninggalkan kontrakan. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena setiap kali mencoba keluar, sesuatu selalu menahannya. Kunci yang mendadak hilang, tubuh yang mendadak lemas, atau suara panggilan lirih dari dalam kamar yang membuatnya kembali masuk. Dalam keterpaksaan itu, Rio mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari matanya. Lambang aneh yang terukir samar di bawah kusen pintu, guratan seperti huruf kuno yang membentuk lingkaran, dan bekas dupa terbakar di bawah ventilasi, selalu pernah digunakan untuk ritual pemanggilan. Ia mencoba membersihkan tanda-tanda itu, tapi setiap malam guratan tersebut kembali, lebih jelas, lebih dalam. Dan yang paling mengganggu adalah cermin kecil di dalam kamar mandi yang tak pernah ia gunakan. Setiap kali Rio menatapnya lebih dari 10 detik, bayangannya perlahan berubah. Wajahnya mulai menghitam, matanya tenggelam, dan sesekali sosok perempuan lain muncul di belakangnya, berdiri diam, dengan kepala miring dan tangan menggenggam, sesuatu yang tampak seperti tali tambang. Rio akhirnya menghubungi teman lamanya yang seorang periset supranatural, Dimas, yang sering menelusuri tempat-tempat angker di Jakarta. Saat Dimas datang dan memeriksa ruangan itu, ekspresinya langsung berubah. Ia menatap simbol di kusen dengan wajah tegang dan berkata pelan, "Ini bukan rumah biasa, Ri. Ini bukan cuma dihuni arwah penasaran, tapi rumah ini dibuat untuk mengurung jiwa. Ada jejak ritual pemanggilan dan pengurungan di sini." Dimas menjelaskan bahwa simbol yang ditemukan adalah bagian dari rajah kuno Jawa, sering digunakan untuk mengikat makhluk halus agar tidak keluar dari lokasi tertentu. Tapi, bila digunakan pada manusia, itu artinya seseorang dengan sengaja mengikat roh Wulan agar tetap tinggal di sana, terus-menerus menderita dan tak bisa pergi. "Dan sekarang," kata Dimas dengan suara berat, "kamu yang jadi pengganti titik pusat energi di rumah ini." Rio menatap sahabatnya dengan mata membelalak. "Maksud lo, gue yang jadi tumbalnya sekarang?" Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah kamar, lalu menunduk, seolah menyadari bahwa Rio sudah terlalu dalam, terlalu jauh untuk keluar. Begitu saja, dan dari arah kamar, pintu yang semula tertutup perlahan membuka sendiri, berderit pelan, mengundang mereka masuk kembali. Malam itu, setelah menyadari betapa dalamnya jebakan gaib di rumah itu, Dimas memutuskan melakukan ritual pembersihan sederhana. Ia membawa setumpuk perlengkapan spiritual, dupa, air bunga 7 rupa, dan rajah kuno yang ia dapat dari seorang guru spiritual di Cipete. "Ini bukan pengusiran, Rio," katanya sambil mengatur posisi lilin di 4 sudut ruangan. "Gue cuma mau ngetes apakah energinya masih bisa dibuka. Kalau memang benar rumah ini perangkap, kita harus tahu seberapa kuat yang ngikat." Tapi Rio bisa melihat dari cara tangan Dimas sedikit gemetar bahwa ini bukan sekadar ujian biasa. Begitu dupa mulai dibakar dan doa-doa Jawa kuno dilantunkan, suhu ruangan tiba-tiba menurun drastis. Nafas mereka berdua berembun dan cahaya lilin mulai berkedip-kedip, seolah tertiup angin yang tak terlihat. Dimas terus membaca mantra sambil menaburkan air bunga ke setiap sudut. Namun saat ia mendekati kamar tempat Wulan gantung diri, cahaya lilin padam serempak dan terdengar jeritan perempuan dari balik pintu, panjang, melengking, dan penuh kemarahan. Rio mundur ketakutan, sementara Dimas mencoba tetap tenang. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan mantranya, pintu kamar terbuka dengan sendirinya, menghempas ke dinding dengan suara keras. Dari dalam kamar, asap hitam pekat merayap keluar, merambat seperti kabut hidup. Di tengah asap itu, sesosok perempuan mulai terlihat, rambut panjang menutupi wajah, pakaian putihnya compang-camping, dan kakinya tidak menyentuh lantai. Tapi wajahnya kali ini tidak tertunduk. Ia menatap langsung ke arah Dimas,
Matanya merah membara. Dimas terpaku, tidak bisa bergerak. "Jangan lihat matanya!" Rio berteriak panik, tapi sudah terlambat. Sosok itu melayang cepat ke arah Dimas dan menjerit tepat di wajahnya. Angin dingin menerjang seperti badai, meniup seluruh perlengkapan ritual hingga berantakan. Dimas terhempas ke tembok, tubuhnya kejang, mulut berbuih. Rio berlari menarik sahabatnya menjauh dari kamar, tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, tangan pucat muncul dari lantai, mencengkeram kaki Dimas dan menyeretnya ke dalam kamar dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Rio berteriak memanggil nama sahabatnya, namun pintu kamar kembali menutup dengan sendirinya, dan dari baliknya terdengar jeritan Dimas yang perlahan berubah menjadi suara isak tangis perempuan. Setelah kejadian malam itu, kontrakan terasa lebih sunyi, tapi juga lebih berat. Udara di dalamnya seperti mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya keheningan yang menekan seperti beban tak kasat mata. Dimas tidak pernah keluar dari kamar itu lagi. Rio terlalu takut untuk memaksakan diri masuk. Dan setiap kali ia mendekat, ia mendengar suara napas pelan atau isak tangis lirih dari balik pintu. Ia merasa bersalah, bingung, dan terjebak. Namun di tengah keputusasaan, Rio mulai menyadari satu hal. Setiap reaksi Wulan selalu muncul saat seseorang mencoba mengusirnya, tapi tidak pernah saat seseorang mendengarkan. Ia pun kembali membuka buku harian Wulan, kali ini membacanya dari awal dengan seksama, memperhatikan setiap kata seolah sedang memecahkan kode. Di sana, Rio menemukan petunjuk tentang hidup Wulan yang keras, tentang bagaimana ia dipaksa tinggal di kontrakan itu oleh pria tua yang mengaku akan menjadikannya istri, tapi ternyata adalah dukun hitam yang melakukan praktik terlarang. Wulan sering menulis tentang kamar terkunci di bawah lantai, dan bahwa dia merasa tubuhnya dikunci, tapi jiwanya yang dikurung. Ia menulis tentang ritual-ritual aneh, suara-suara dari tanah, dan bau bunga melati yang selalu muncul sebelum mimpi buruk datang. Rio gemetar saat membaca kalimat terakhir dari halaman terakhir, tulisan yang tampak terburu-buru, seperti ditulis dalam ketakutan. "Kalau aku mati, tolong jangan bakar tubuhku. Jangan kubur aku di halaman. Aku masih hidup di dalam sini. Mereka mengikatku. Mereka menaruhku di kamar bawah." Kamar bawah? Rio menatap lantai kamarnya. Tidak ada apa-apa. Tapi instingnya mengatakan sesuatu memang disembunyikan. Ia mulai mengetuk lantai satu persatu. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah papan yang terdengar hampa saat dipukul. Dengan susah payah, ia membuka papan itu, dan bau busuk langsung menyergap hidungnya, seperti bangkai lama yang terkurung selama bertahun-tahun. Di bawah papan itu, ada tangga sempit menurun ke ruang gelap, dan di dinding lorong kecil itu, terdapat lukisan darah dan simbol yang sama seperti di atas kusen pintu. Rio menyadari bahwa rumah ini memang dirancang bukan sekadar tempat tinggal, tapi sebuah penjara spiritual dibangun untuk memenjarakan satu jiwa, Wulan. Dan mungkin dirinya adalah kunci terakhir yang harus dipatahkan agar jiwa itu bebas. Tangga itu sempit dan berderit di setiap langkah Rio, seolah sudah terlalu tua untuk diinjak manusia. Udara di bawah begitu pengap dan berat, membuat napas terasa sesak dan tubuh serasa tenggelam dalam tekanan tak kasat mata. Saat ia menyalakan senter dari ponselnya, cahaya kecil itu menembus gelap dan memperlihatkan sebuah ruangan sempit berdinding batu, hanya sekitar 2 kali 1 meter. Namun yang ada di dalamnya jauh lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan Rio. Di tengah ruangan ada sebuah boneka kain lusuh dengan paku besar menancap di dada dan wajahnya. Di sekeliling boneka itu terdapat lingkaran garam dan abu dupa, hitam, seperti semacam pagar spiritual untuk menahan sesuatu agar tidak keluar. Dinding-dinding dipenuhi coretan merah, huruf-huruf Jawa kuno, simbol-simbol pengikat roh, dan mantra kutukan. Di pojok ruangan tergantung sebuah foto Wulan yang dicoret dengan arang hingga wajahnya hampir tak terlihat. Tapi yang paling membuat bulu kuduk Rio berdiri adalah jambangan tanah liat di sudut belakang, yang di atasnya terdapat segumpal rambut dan seutas tali tambang. Masih ada bekas darah kering di ujungnya. Rio hampir muntah, tapi ia menahan diri. Dengan tangan gemetar,
ia mendekati lingkaran boneka itu. Di bawah boneka tersembunyi secarik kertas usang bertuliskan tangan kasar. Jiwa perempuan ini telah dikurung. Jika ada yang membebaskannya, maka kutukan akan berpindah. Jangan sampai darahnya menyentuh tanah, karena dari situlah ia akan bangkit. Jantung Rio berdegup kencang. Ia sadar bahwa ritual pemanggilan ini bukan sekadar mengikat, tapi mengorbankan. Dan seseorang telah menukar jiwa Wulan demi kekuatan gaib. Kemungkinan besar, dukun yang dulu tinggal di kontrakan ini mengorbankan Wulan untuk kekayaan atau umur panjang. Dan ketika Rio masuk rumah ini, ia perlahan dijadikan tumbal pengganti. Tiba-tiba, lampu ponsel Rio berkedip. Dari arah tangga, terdengar suara langkah kaki, berat dan lambat. Ia menoleh, dan seberkas bayangan muncul, tinggi besar, dengan siluet yang tidak menyerupai manusia. Nafas Rio tercekat. Bukan Wulan, bisiknya gemetar. Ini yang ngurung dia. Seketika, lingkaran garam di depan boneka terpecah, dan udara di ruang itu mendadak jauh lebih dingin, jauh lebih jahat. Rio berdiri terpaku, tubuhnya membeku di tengah ruangan batu yang sempit dan gelap. Sosok tinggi besar yang muncul dari tangga bukan manusia, melainkan makhluk kelam. Kepalanya tertutup kain putih berlumur tanah. Tubuhnya hitam legam seperti terbakar, dan suara napasnya menggeram seperti binatang terluka. Setiap langkahnya membuat dinding bergetar, dan udara di sekitar Rio terasa semakin menyesakkan. Sosok itu adalah penjaga kutukan, manifestasi kekuatan dari sang dukun yang dulu mengikat Wulan, makhluk yang akan terus muncul setiap kali ada yang mencoba menghancurkan penjara spiritual itu. Rio tahu ia tak bisa lari. Jalan satu-satunya adalah menghadapi semua ini dan membuat pilihan, menghancurkan boneka dan simbol kutukan, atau kabur dan membiarkan arwah Wulan tetap terkurung, dan dirinya perlahan menjadi tumbal baru. Dalam kegamangan, Rio melihat kembali wajah Wulan di foto yang tergantung, meski penuh arang dan goresan, matanya tetap menyimpan rasa minta tolong yang dalam. "Lo bukan hantu jahat, ya?" gumam Rio pelan. "Lo cuma dikurung." Dan di saat itulah, suara lembut Wulan terdengar di telinganya. "Kalau kau bebaskan aku akan jaga kau dari dia." Darah Rio berdesir. Ia tahu ini adalah saatnya. Dengan sekuat tenaga, ia mengambil segumpal rambut dan tali tambang di jambangan, lalu melemparkannya ke dalam lingkaran abu dan garam. Sosok tinggi itu mengaum, merangkak cepat ke arahnya, tetapi Rio tidak berhenti. Ia mengangkat boneka itu tinggi-tinggi, dan dengan napas tercekat, ia merobeknya menjadi dua, menghancurkan jimat utama yang mengikat Wulan. Sekejap, ruangan itu meledak dengan cahaya merah menyala. Angin berputar hebat seperti pusaran, dan suara, jeritan, entah dari Wulan, entah dari penjaga kutukan, bergema memekakan telinga. Sosok hitam besar itu meraung terakhir kalinya sebelum mencair seperti abu, menyatu dengan dinding dan menghilang dalam kilatan cahaya. Rio terlempar ke dinding, pingsan seketika. Tapi sebelum matanya menutup, ia sempat melihat bayangan Wulan berdiri di depan pintu batu. Kali ini wajahnya bersih, tenang, dan senyumnya tulus. Ia mengangguk pada Rio sebelum perlahan menghilang ke balik cahaya putih yang muncul dari lantai. Pagi harinya, Rio terbangun dengan tubuh penuh luka memar, berbaring di lantai ruang tamu kontrakan. Udara pagi terasa aneh, lebih ringan, lebih tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menempati rumah itu, matahari menembus kaca jendela, memantulkan cahaya hangat ke dinding. Ia bangkit dengan tubuh lemas, berusaha mengingat kejadian semalam. Tapi saat melihat ke arah pojok kamar, ia sadar satu hal. Pintu menuju ruang bawah tanah telah menghilang. Tidak ada bekas papan yang dicabut, tidak ada retakan, hanya lantai. Kayu utuh seolah tidak pernah dibongkar. Rio berjalan pelan menyusuri rumah. Aroma dupa sudah tak tercium. Tidak ada suara tangisan dari kamar. Dan suasana kelam yang selama ini menyelimuti kontrakan itu seolah menghilang begitu saja. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan sinar pagi masuk. "Udah selesai," bisiknya. "Lo udah bebas, Wulan." Tapi saat Rio menuju dapur untuk mengambil air minum, matanya menangkap sesuatu di meja makan. Sebuah cermin kecil bundar, bukan miliknya, diletakkan rapi di atas kain putih. Dan di permukaan cermin itu, samar-samar, terlihat pantulan wajah Wulan tersenyum tipis.
lalu menghilang dalam sekejap. Rio memacung. Hatinya campur aduk antara lega, takut, dan bertanya-tanya. Apakah arwah Wulan benar-benar telah pergi atau masih menetap di sana, mengawasinya dari balik batas antara dunia? Dan sebelum ia sempat menjauh dari meja, sesuatu lain menarik perhatiannya. Buku harian Wulan terbuka di halaman terakhir, yang sebelumnya kosong. Kini ada tulisan baru, tinta masih basah, dengan kalimat pendek yang menghantui benaknya. Terima kasih. Tapi ingat, kutukan ini tidak dimulai dariku. Ada yang lebih dalam. Di balik gang maut ini, napas Rio tercekat. Xie menoleh ke arah pintu depan, lalu ke arah jendela. Gang itu, yang selama ini terasa biasa-biasa saja, kini terasa asing, lebih panjang, lebih sepi. Dan entah kenapa, seakan ada lebih banyak pintu di sepanjang gang itu dibanding kemarin. Malam kembali turun di Jakarta Selatan, dan Rio memutuskan meninggalkan kontrakan itu untuk selamanya. Namun saat ia melangkah keluar, gang sempit di depannya terasa berbeda. Lebih sunyi dari biasanya, seperti menyembunyikan napas yang tertahan. Di sudut gang, terlihat seorang nenek tua duduk diam, menatapnya dengan sorot mata kosong, seolah tahu semua yang baru saja terjadi. Ketika Rio menoleh sebentar dan kembali melihat ke arah gang, nenek itu sudah menghilang. Hanya suara samar yang tertinggal di telinganya. Yang kamu bebaskan baru satu. Rio pergi tanpa menoleh lagi. Tapi malam itu, saat ia menginap di kos temannya, notifikasi dari kamera keamanan di kontrakan berbunyi. Ia membuka ponsel, dan dalam rekaman berdurasi 5 detik itu, terlihat seorang perempuan berdiri di depan pintu kontrakan. Wajahnya pucat, rambut menjuntai menutupi wajah, lalu menengok ke arah kamera, dan tersenyum. Dan disinilah kita bertanya, apakah benar gang sempit di Jakarta itu hanya gang biasa? Ataukah ada kekuatan yang sengaja dikubur di balik lorong-lorongnya? Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini di Jurnal Horor ID. Jika kamu pernah mengalami kejadian mistis atau menemukan gang yang menyimpan rahasia kelam, jangan ragu kirimkan kisahmu ke kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya. Karena bisa jadi horor berikutnya terjadi di sekitarmu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jangan pernah jalan sendiri di gang yang tak pernah kamu kenal.